Jadi Wonosalam bisa seperti yang sekarang ini, itu adalah karena infrastruktur jalannya kita lebarkan. Dan itu kita mendapatkan dukungan BK dari provinsi. Mulai tahun 2019 itu sudah saya bentuk tim untuk bagaimana pelajaran yang mulok muatan lokal itu yang biasanya diisi dengan pendidikan bahasa Jawa. Betul. Tak ganti madrasah diniyah. Saya isi Oke. pelajaran diniyah. Nah, masuk di sekolah SD negeri sama SD negeri. Jadi nanti siswa SD pun mulai belajar kitab kuning gitu ya Bu bisa. ya. Stadion skala nasional. Jombang ini atau NU terutama, kalau ada event-event apa mesti kan Sidoarjo. Iya. Harjo terus. Padahal secara historis, jadwal nggak ada apa-apanya, yang ada kan Jombang. Iya. Pendiri-pendiri NU di Jombang, pesantren besar di Jombang. Kenapa Jombang tidak punya? Kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali bertemu dengan saya, Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network. Kali ini saya berada di kota Santri Jombang. Saya sekarang berada di depan pendopo pemerintah Kabupaten Jombang, yang sebentar lagi saya akan bertemu dengan orang nomor 1 di Kabupaten Jombang, Ibu Bupati Hajah Munjidah Wahab. Beliau adalah putri pendiri NU, Bapak Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang sekarang beliau Bu Munjidah menjadi bupati di Jombang. Banyak hal yang akan disampaikan oleh beliau terkait perkembangan Kabupaten Jombang, tentang wisata, tentang investasi, dan juga penataan infrastruktur yang insya Allah akan menjadi inspirasi Tribuners dan pembaca harian Surya. Yuk kita ikuti saya, kita akan ngobrol bersama Ibu Hajah Munjidah Wahab, Bupati Jombang. Bersama saya sekarang sudah ada beliau orang nomor 1 di Kabupaten Jombang, Ibu Hajah Munjidah Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mun. Terima kasih Bu atas waktunya bersama Tribuners dan pembaca harian Surya ini Bu. Tribuners, saya akan ngobrol beberapa hal terkait upaya Pemkab Jombang dalam menggeliatkan roda perekonomian, terutama setelah pandemi COVID-19. Bu Mun, apa Bu strategi khusus yang dijalankan Pemkab Jombang untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di wilayah Santri ini? Monggo Bu. Jadi untuk menggenjot ekonomi ini kita harusnya dari mulai kepemimpinan dulu. Siap. Ya. Jadi seperti kita juga termasuk di sini, sehingga Jombang ini bisa menggenjot ekonomi ini, kita harus melakukan beberapa terobosan. Termasuk adalah memberikan pelatihan-pelatihan untuk tenaga-tenaga kerja, baik itu untuk peningkatan ekonomi, misalnya pelatihan menjahit, pelatihan bordir, ada sablon, kemudian juga ditambah dengan kita talent-talent tenaga kerja yang akan kerja di perusahaan itu kita adakan pelatihan. Jadi biar profesional. Jadi ada pelatihan selama 1 bulan. Ini yang itu kerjasamanya tenaga kerja, dinas tenaga kerja dengan perusahaan itu, sehingga para calon pekerja ini yang pasti akan diterima di satu perusahaan itu, jadi bisa punya ilmunya, jadi profesional nantinya seperti itu. Bu, saya kira apa yang sudah berjalan di Pemkab Jombang ini cukup bagus ya Bu ya, investasi, wisata gitu ya. Kira-kira apa Bu ya program-program terkait investasi maupun wisata yang saat ini terus dipertahankan dan digenjot? Lalu juga barangkali ada inovasi-inovasi baru Bu dari pemerintah Kabupaten. Alhamdulillah kita pertama adalah kita dari bidang wisata.
di wisata kita terkenal Wonosalam. Betul, Bu. Juga Ya, luar biasa religi. itu. Ya. Nah, pemakam Gus Dur, ada pemakam pahlawan nasional, kan Ya, gitu. betul. Nah, ini kalau yang sudah jalan di Wonosalam itu kita genjot infrastruktur lebih dulu. Oh gitu. Jadi Wonosalam bisa seperti yang sekarang ini, Iya. itu adalah karena infrastruktur jalannya kita lebarkan. Dan itu kita mendapatkan dukungan BK dari provinsi. Oke. Juga kemudian dari PADK, dari anggaran Pemda sendiri. Iya. Sehingga sekarang ini memang dulu ketika saya belum masuk bupati itu, ketika kita masih keliling-keliling, Iya. sambatannya masyarakat kalau ketika sendiri mendatangi pengajian, kegiatan sana, Bu, orang Wonosalam ini bagaimana caranya hasil Wonosalam ini petaninya ya buah-buahan misalnya pisang Ya. itu nggak sampai Durian dibawa itu, Bu, ya, turun. yang sangat Durian terkenal nggak sampai dibawa turun tapi Oke. sudah laku Oh, di atas gitu. bahasanya di Wonosalam ini sudah laku. Oh gitu. Nah Ya. itu sehingga memotivasi saya kalau memang Allah menakdirkan saya jadi bupati harus ini apa sambatnya masyarakat Iya. ini bisa terpenuhi. Dan alhamdulillah sekarang Alhamdulillah. Kemudian begitu ada dukungan untuk jalan dari 3 provinsi waktu itu. Kebetulan kan Pak Rudi jadi kepala Bapeda, Iya. nantinya Pak Masud itu kan orang Oke, Jombang, betul, nanti Jombang. Nah jadi Bapeda di provinsi dikasihlah anggaran kita Oke. ini. Kemudian belum sampai ini terrealisasi, beliau sudah wafat. Gitu. Tapi terus percaya, ini awalnya dan berikutnya kita masih terus dibantu dan juga dari APBD kita sendiri. Sehingga jalan akses untuk ke Wonosalam ini sudah lebar. Bu, konsepnya untuk mempertemukan pedagang sehingga produsen yang di Wonosalam nggak harus turun itu bagaimana, Bu? Ya kita harus mengembangkan wisata-wisata yang ada di Wonosalam. Oh, Sehingga gitu. sekarang seperti jamur di musim hujan berapa titik. tempat Jadi wisata. pedagang lah yang menjemput bola untuk datang ke Wonosalam begitu ya, Bu, Ya, akhirnya ya. gitu. Kemudian kita pun juga mengajarkan kegiatan-kegiatan di Wonosalam. Hanya sekarang ini tidak hanya di Jombang saja, dari institusi yang lain, misalnya dari pertemuan guru-guru, apa itu di Wonosalam. Iya, iya, iya. Nah, Ya. jadi sampai ada ini cottage-cottage, Ya, di sana betul. banyak sekali. Misalnya dari Surabaya, dari luar kota sudah banyak mengadakan kegiatan di Wonosalam. Otomatis pulang kan bawa oleh-oleh. Iya, iya, iya. Nah, disitulah kita memberikan pada Wonosalam. Jadi Dan yang khas itu anu, Bu, ya, duriannya. Kalau Tribuners nggak belum tahu itu durian bidu ya, Bu. Ya. Dan warnanya itu orange gitu ya, Bu. Sangat bidu ini, indah. bidu itu dari asal ini burung, ada burung bidu. ya, Ya, ya. di Wonosalam. Oh. Yang menjadi duriannya ini menjadi durian bidu. Warnanya kuning ya, Bu, ya, isinya itu ya, kuning. Jadi rasanya juga beda. Rasanya Dan beda. ini sekarang kita kembangkan durian bidu ini dengan pembibitan. Kalau tidak itu habis. Ya, ya, Dan ya, bibit ini kita juga punya perkebunan di Wonosalam namanya perkebunan Panglungan. Ya, Nah itu termasuk BUMD. ya. Dan ada festivalnya kalau nggak salah ya, Bu Mun ya. Festivalnya. Jadi festival itu memang dimulai sejak tahun 2013 12 ya. Nah setiap tahun. Nah kemudian berhenti COVID 2 tahun. Ya, ya, Dan ya. sekarang sudah mulai lagi. Apakah ada rencana, Bu, ini kan menjadi kalender event pariwisata nasional misalnya begitu? Iya, paling tidak ya event provinsi lah. Oh gitu, Ya, siap. karena setiap kali ada kegiatan itu, masing-masing kabupaten tuh apa yang hadir. Iya, iya. Ya. Bahkan itu, Bu, kalau di kami pernah bikin konten itu orang-orang yang diaspora Jombang yang di luar negeri itu saling mengagumi, Bu, terkait durian Wonosalam itu. Apalagi Ya. sekarang ya dengan adanya teknologi sehingga Ya. apa yang kita lakukan ini sudah bisa diakses seluruh Ya, Indonesia, betul. seluruh dunia bahkan. Betul, betul. Jadi warga Jombang yang sudah di mana-mana itu bangga Betul, betul. dengan event-event ini dan insya Allah kita jadikan event nasional. Ya, Jadi ya. sudah banyak menteri-menteri yang hadir, Betul. yang tahun kemarin itu. Ya. Tadi juga disinggung terkait wisata religi, Ya. Bu Mun ya. Ya. Nah, ini apa, Bu, yang Jadi gini, sudah akan dilakukan ini untuk Wisata menggenjotnya? religi ini yang sudah sekarang ini bisa ada tempat parkir, areanya di Gus Dur, Ya. sudah semua sudah ada. Ya. Ya, fasilitas sudah itu duduk bagiannya juga begitu. Jadi untuk lahan kemudian enggak
dibagi. Ya. Ada provinsi, ada pusat, ada daerah. Oke. Itu nggih. Jadi sekarang sudah ada semua, bahkan ada Museum Nusantara di sana. Ya, betul. Jadi sudah. Nah, sekarang ini kita ke depan ya kita akan menggarap yang wisata religi yang ditambah beras, Makam Mbah Wahab. Jadi nanti akan ada 2 Ya. tempat wisata religi yang Ya. luar Bahkan biasa ada di 3, Jombang. Mbak Bisri. Oh siap, Ya. ya. Jadi kalian dulu. Ini program kami nanti ke depan ada area lapangan Untung Suropati. Ya. Punyanya desa. Oke. Nah, ini di dekat jalan. Kemudian ini sudah ada kios-kios yang sudah tidak representatif. Kawasan ini akan kita jadikan sebagai lahan parkir. Dan dari lahan ini, parkir ini menuju ke ini ada nanti itu spot kita bantu mobil untuk wisata. Luar biasa Ya, itu. dan itu sudah dijanjikan sama Pak Menteri. Ya. Jadi nanti ada kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bu Mun, alhamdulillah investasi di Jombang sekarang mulai menggeliat lagi meskipun kemarin sempat kontraksi ada Covid, Bu. Kira-kira bisa dijelaskan, Bu, pertumbuhan investasi sekarang di Jombang? Di Jombang ini saya dari tahun 2020 ya, Mas. Ya. 2020 itu kita masih tinggi, masih 2,6 T. Oke. Itu investasinya. Kemudian ada Covid kan menurun menjadi 1,5. Oke. Ya. Dan alhamdulillah ini sudah merangkak tahun 2022 ini sudah hampir kembali lagi sudah 2,3 T. 2. Ini bahkan sudah hampir menyamai angka 2020 ya Bu ya, sebelum Covid. Nah, kemudian untuk yang ke depan ya mudah-mudahan akan bisa lebih. Lihat sekarang ini fasilitasnya, infrastrukturnya sudah termasuk jembatan Ploso, Mas. Nah, jadi jembatan Ploso. Ya Bu, yang khusus jembatan Ploso bisa diceritakan. Ini kan sebetulnya proyek yang sudah digadang-gadang sebelumnya. Sampai kalau nggak salah 2011 ya Bu ya, itu baru. Tapi kemudian ceritanya bagaimana tahun ini kemudian saat ini bisa berjalan? Setelah cerita ya Mas ya, ketika ada Pilpres Jokowi yang kedua. Oke, itu berarti tahun 2019 ya Bu ya? 2019. Oke, ya. Yang kedua, kemudian setelah itu belum diumumkan pemenangnya itu dari KPU, tapi sudah lihat kan per daerah, per kabupaten berapa persen perolehan Jokowi. Kita pemerintah kabupaten seluruh Jawa Timur, bupati, wali kota diundang sama Pak Jokowi ke Istana Bogor. Didampingi sama gubernur. Kita di sana pertemuan, masing-masing menyampaikan dan Jombang waktu itu dapat 73%. Luar biasa, menang telak itu Bu. Karena apa? Karena kita kan memang realita ya Mas. Kita sampaikan pada masyarakat bahwa Pak Jokowi ini yang jelas akan dirasakan itu adalah untuk program ini sertifikasi. Sertifikat gratis ya, BPN ya Bu ya, leading sektornya waktu itu. Oke. Itu kan untuk menghindari jangan ada perselisihan, pertengkaran terkait dengan tanah, ya. Ini maka ada program ini. Yang punya program kan Pak Jokowi. Nah, kita dengan memberikan penyerahan sertifikat 1 titik 1 desa itu ada yang 1.000, ada yang 200. Efektif sekali. Pak Jokowi kan BPN gitu ya. DSL itu program itu berhasil meningkatkan elektabilitas Pak Jokowi. Dan dalam pertemuan itu gimana Bu? Tol itu yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat, sehingga itu saja kita sampaikan hanya menjadi 73%. Setelah itu Pak Jokowi didampingi dengan beberapa menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri tanya Bupati apa usulannya gitu. Saya 3 mengusulkan Mas ini Pak. Satu apa Bu? Pertama jembatan Ploso. Yang prioritas. Kawasan Utara Beranda sudah menjadi kawasan industri, tapi investor nggak ada yang masuk karena terkendala jembatan. Yaitu yang prioritas. Kami minta jembatan Ploso. Terus yang kedua? Saya minta untuk yang kedua ini adalah pasar. Pasar kita ini ada 16 pasar. 16 pasar yang semuanya kondisi pasar Jombang itu tidak representatif. Aduh bocor kalau hujan. Karena mungkin
yang banyak yang jualan di pasar, pedagangnya banyak yang perempuan, yang belanja juga ibu-ibu, yang masak juga ibu-ibu, bapaknya kan tahu udah di meja, udah disajikan. Nah makanya karena ini kebetulan saya juga perempuan, saya harus siapa lagi yang memikirkan pasar itu, sehingga pasar ini saya minta yang ke Bapak Jokowi ini pasar yang pasar induk. Itu dan akhirnya jalan juga Bu, pasar induk. Pasar ini karena kita harus mempersiapkan lahan dulu. Oh gitu. Kalau kita nanti itu pasar ini saya minta nagih pasar, ini sudah selesai ya. Nagih pasar sudah punya lahan, kita harus persiapkan lahan. Alhamdulillah tahun 2022 kita sudah siap lahan. Lahannya sudah ada. Nanti kita akan ajukan pada periode ini. Artinya tahun ini kita ajukan untuk 2004 ini kalau bisa masuk. Nah ternyata kemudian yang ketiga adalah stadion yang skala nasional. Jombang ini atau NU terutama kalau ada event-event apa mesti kan Sidoarjo. Sidoarjo terus. Padahal secara historis Sidoarjo nggak ada apa-apanya, yang ada kan Jombang. Pendiri-pendiri NU di Jombang, pesantren besar di Jombang. Kenapa Jombang tidak punya? Kan gitu. Kalau andai kata Jombang ini punya stadion yang skala nasional bahkan internasional ya gitu ya. Pasti akan di Jombang. Contoh belum sampai yang terjadi ini Pak Dudung Abdurrahman ya, Kasat ya Bu ya. Untuk peluncuran secara nasional dikasih sama gubernur di Sidoarjo atau di Lamongan yang tidak punya, tapi masih tetap untuk di Jombang karena historis. Beliau walaupun stadion kecil, tapi minta di Jombang. Tetap di Jombang. Hanya terjadi di Jombang kan pelaksanaannya. Alhamdulillah ya. Nah sehingga saya makin semangat untuk mengusulkan stadion. Saya usulkan waktu itu di Madaini Pak, saya usulkan alasan saya kenapa harus stadion nasional. Karena di tempat muktamar nggak punya tempat. Alun-alun dibikin gedung, kan gitu. Jadi kita nggak punya fasilitas yang skala nasional, hanya stadion. Nah kemudian stadion ini kita harus juga siap lahan. Kalau lahan belum ada, mesti Pak Jokowi kan tanya sudah punya lahan. Karena ini lebih dulu harus pasar dulu. Maka lahan yang pasar sudah siap. Tinggal lahan untuk stadion. Sebelum stadion ini muncul Pak ide di tengah jalan ini untuk membangun rumah sakit RSUD. RSUD kita itu tidak representatif sudah. Nah kemudian kita akan pembebasan lahan untuk pembangunan rumah sakit. Sudah dari RSUD sudah siap karena BLED kan BLUT. Jadi RSUD sendiri yang akan beli tanah itu. Kita fasilitasi hari ini proses untuk mendapat rekomendasi dari lahan ini tanah itu dari gubernur. Jadi 4 proyek besar yang sekarang akan digagas. Setelah presentasi ke Jakarta, ini ada informasi kalau memang ingin cepat Bupati harus ketemu Pak Jokowi. Saya ada yang memfasilitasi ketemu. Sudah ada fotonya itu Pak. Itu saya ketemu Pak Jokowi di Surabaya. Saya sampaikan tentang program rumah sakit, lahannya sudah ada. Insya Allah ini nanti kalau segera hari-hari ini kita sering ke Jakarta, kemudian rekomendasinya sudah ada dari provinsi. Nah untuk penggunaan lahan ini, maka insya Allah masuk di 2004 sudah muncul anggaran. Setelah saya ketemu sama Presiden. Jembatan Blosok Clear sudah selesai, kemudian pasarnya sudah ada lahan. Sekarang RSUD yang 2020. Anggaran kita ajukan itu 400 miliar. Berikutnya stadion itu. Anggaran yang muncul lebih dari itu. Saya ditanya sama Bapak Jokowi berapa tempat tidur. Kita siapkan 500 tempat tidur. Dan lahan yang kecil ini akan digunakan ada 9 hektar. Kita sebelum COVID, alun-alun ini sudah, kalau sudah sore seperti ini, jam 4, sudah mulai pasang tuh tenda-tenda full. Aduh sehingga Jombang pernah terakhir sebelum COVID itu tidak mendapatkan Piala Adipura alun-alun. Nah bagaimana saya mikir alun-alun gimana caranya memindahkan ini. Jadi PKL tetap bisa dapat rezeki tapi kawasannya tertata gitu ya. Gimana Bu caranya? Mikir gitu sampai saya ini maunya bagaimana OPD ini kalau sore bisa
ke PKL itu nongkrong-nongkrong, sebisa ngomong-ngomong sama pedagang sehingga ada gejolak gitu maksud saya. Ada 200 lebih tuh pedagang di situ. Nah, kemudian ini belum sampai ini dilaksanakan kena COVID, Mas. Ya, ini begitu COVID, hantaman ya COVID. supaya ada hikmahnya lah. Ada COVID, kemudian ini harus tidak boleh dibuka di alun-alun. Kita sediakan kawasan di Jalan Bung Tomo. Sekali lagi berkah ini Bu ya. Jadi jalan ini yang ke ini Makam Pahlawan ya, itu jalan untuk PKL ya. Kusuma Bangsa. Kusuma Bangsa. Jadi kawasan Kusuma Bangsa terus dengan Dr. Sutomo ini dipakai untuk PKL pemindahan dari alun-alun. Alun-alun kita pagar, Mas. Tidak boleh pacar sudah pada presiden Jakarta terus dan dikosongkan. Tidak boleh ada yang dan ternyata di sana pun juga tidak berkurang kan omsetnya ya Bu ya. Artinya tetap kita jalan. fasilitasi dengan lampu, kita fasilitasi tempatnya. Itu pokoknya jam 5 sampai malam dibatasi sudah bersih semua. Tempatnya masih bisa untuk jalan. Nah, kemudian setelah itu kita alun-alun ini mulai kita bangun. Apa Bu nanti yang baru dari penataan alun-alun ini? Itu kita buat yang sebagian ini separuh itu nanti yang sudah ini adalah untuk wisata. Yang untuk mainan anak-anak, edukasi anak-anak, TK, PAUD itu buatkan playground. Playground yang gratis, yang kita buat seperti itu dan teman ada yang dari Jakarta itu yang bikin desain. Itulah maka kita buat. Nah, ini perjuangan, Mas. Karena alun-alun ini untuk olahraga, untuk wisata. Ini perjuangan betul di DPR itu. Apa Bu yang tadi untuk meyakinkan Dewan biar setuju? Artinya alun-alun masih bisa dipakai olahraga, bisa dipakai untuk upacara, tapi ini sebagiannya luas sekali. Ini tidak mengurangi posisi itu, tetap itu jalan. Gitu. Nah, dan alhamdulillah setuju semuanya DPR, kapasitasnya waduh berapa kali. Nah, akhirnya bisa terjadi ini wisata bisa memberikan kepada masyarakat dan bahkan yang menikmati bukan orang Jombang semua. Orang-orang luar kota Bu yang mampir. Karena ini kan tempat persinggahan Bu ya, orang yang Jombang ini memang posisi kotanya di persimpangan. Betul Bu. Kota. Mau ke Jakarta ya lewatnya Jombang. Ada exit tolnya di pelosok. Ke daerah Tuban, Babat, daerah Jombang, mau ke Malang ke Jombang, Surabaya ke Jombang, semua lewat Jombang. Apalagi posisi alun-alun ini ada stasiun, lewatnya bis ke Jakarta, ini juga sangat strategis. Gitu. Jadi alun-alun kita rubah sehingga punya wajah alun-alun ini berhadapan dengan stasiun, pintu masuknya, ini semua. Nah, kita di alun-alun ini bisa pakai pacar, bahkan kita beri untuk panggung. Nanti, jadi nanti akan ada event-event di alun-alun. Dan sekarang sudah tidak akan, sudah dimulai, sudah dipakai. Tiap hari Minggu itu setelah senam, kemudian nanti tampilan anak-anak SD di seluruh kabupaten bergantian. Ada tampilan remo, ada tampilan apa saja, tari apa saja. Di situ kalau sampai bisa nanti itu lihat hari Minggu. Ini kelebihannya kalau punya bupati wanita Bu. Dan Tribuners, Bu Mun ini adalah bupati wanita pertama di Kabupaten Jombang ya Bu ya. Bu, selain itu Bu, inovasi-inovasi apa Bu Mun yang juga dilakukan, misalnya di birokrasi dan lain-lain? Satu program yang insya Allah itu di mana-mana tidak ada. Terkait karena akhir-akhir ini adalah SD negeri, ini muridnya kalah dengan madrasah. Saya cari kenapa. Itu terusan saya mulai tahun 2019 itu sudah saya bentuk tim untuk bagaimana pelajaran yang muatan lokal itu yang biasanya diisi dengan pendidikan bahasa Jawa. Tak ganti madrasah diniyah. Saya isi pelajaran diniyah. Nah, masuk di sekolah SD negeri sama SMP negeri. Guru-gurunya kita ambil, kita juga ada tesnya untuk kita honor bisarohnya itu, insentifnya itu dari APBD. Ada gurunya 700 kan Mas. Yang mengajar di SD sama SMP. Yang khusus mengajar mulak itu ya Bu. Jadi kita bikin tim baik itu dari
pendidikan Kementerian Agama, juga dari guru PAI yang di Diknas. Kita satu tim ini mengambil pelajaran-pelajaran yang di Pondok Salaf. Termasuk dari Lirboyo, ada dari Pondok Salaf, itu kan di sana daerah Kediri. Jadi nanti siswa SD pun mulai belajar kitab kuning gitu ya Bu ya. Keren sekarang sekali. ini kan ditampilkan ketika ada tasakuranya 4 tahun periode saya sama Pak Wagub itu. Nah di situ ditampilkan anak SD itu sudah bisa baca kitab kuning. Jadi kitab fikihnya Mabatul Fikiyah, ada Aqidatul Awam, itu sudah anak-anak sudah bisa. Misalnya babu toharoh, iki utawi bab sesuci. Wis melontok ya. Dan tidak itu saja, sampai Al-Quran. Tahun 2002 kemarin bahwa anak-anak SD kita programkan 5.000 anak SD yang bisa hafal juz 30 Al-Quran itu, maka masuk ke SMP-nya jalur prestasi. Oh gitu. Ini sudah ada di sini data yang di Diknas hari ini sudah 1.500 lebih anak yang sudah dari lewat juz 30. jalur khusus itu ya Bu ya. Jadi saya rasa di mana-mana belum ada itu. Iya betul. Di Jawa Timur saya kira ini pertama Bu. Ada ikonnya Jombang sebagai kota santri. Betul. Beberapa anak-anak ini. Bu Mun, Pemkab juga kan memberikan seragam gratis SSD, SMP gitu ya Bu. Nah, kira-kira apa lagi Bu yang terkait itu yang nanti langsung manfaatnya dinikmati oleh siswa Bu, selain barangkali ada lagi Bu terobosan? Jadi ada selain itu juga kita berikan insentif untuk guru-guru. Insentif. Kita berikan insentif juga untuk para hafidh-hafidhoh penghafal Al-Quran. Jadi masing-masing program ini ditugasi membina untuk pendidikan Al-Quran yang ada di desa. Desa kita ada 302, 4 kelurahan. Jadi butuh 306 gitu. Ini satu desa dulu satu pembina para hafidh. Nah kemudian sekarang jadi 2. Dulu itu hanya 300 sekian gitu, sekarang sudah 600 sekian, 600 lebih. Ini nanti jumlah data yang masuk para hafidh Jombangnya ada 700-an. Mudah-mudahan nanti semuanya akan bisa dapat insentif. Dan itu akan dapat insentif ya, luar biasa. Dan sekarang ya Bu ya, zaman digital ya Bu ya. Artinya orang pasti ada di antara yang penggemar Bu Mun, saya kira ada yang haters ya Bu ya, istilahnya itu ya. Gimana Bu triknya ketika menghadapi haters begitu itu? Barangkali ada kiat khusus Bu untuk biar pokoknya kita selalu kolaborasi dengan teman-teman. Apa masalahnya? Kita aja ya, komunikasi dengan mereka ya. Ada komunikasi, ada artinya selalu kita proaktif teman-teman dan di desa apapun yang pertama yang menghadapi masyarakat itu kan dari desa dulu. Nah itu ada FKDN, forum koordinasi masyarakat dini, masyarakat desa. Bukan. Jadi sebelum ada apa itu dia lebih dulu mengetahui. Gitu. Di sini. Nah, kemudian ini sehingga semua permasalahan itu sudah informasinya terus masuk. Dan alhamdulillah dari Polres, dari Dandim, dari Forkopimda selalu kompak. Ada masalah cepat selesai. Nah, peristiwa yang ada kemarin cukup kami terjadi di satu pesantren yang terjadi itu juga segera di atas, padahal itu sudah berapa kali pejabat itu bisa menyelesaikan. Tapi akhirnya juga terselesaikan dengan damai Bu. Tribuners, saya kira pengen tahu Bu Mun tentang perjalanan karir Bu Mun, mulai dulu barangkali mondok di mana, SD di mana, sehingga ini mudah-mudahan jadi inspirasi Bu sampai sekarang kemudian menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Jombang. Silakan Bu. Gimana ya, saya harus cerita semua. Saya dari masih sekolah. Ma'alimat tambah beras itu kalau tahun berapa Bu itu mulai? Saya mulai masuk di sekolah. Organisasi. Bukan di waktu sekolah saya masuk di organisasi itu langsung jadi ketua IPPNU. Jadi sejak kecil sudah muda sudah aktif di organisasi. Itu masuk organisasi langsung karena kekosongan kepemimpinan IPPNU. Jadi namanya apa meniku? Siapa yang memang tidak ada yang
apa ya yang mau dari pesantren-pesantren ini yang keluar untuk jadi ya saya tidak ada akar dapat mau jadi apa saja ya. Jadi langsung jadi ketua PBNU. Jadi waktu itu ya panggilan panggilan ya. apa nurani saja ingin ya saya senangnya aktif gitu ya, ya. Ada hikmahnya. Dulu ketika saya masih kecil saya sering diajak oleh ibu saya ikut di acara-acara muktamar NU. Muktamar NU di mana-mana itu diajak anak kecil-kecil saudara itu, dan waktu itu Rois Am kan tinggi. Jadi ya seneng-senengnya lihat pameran. Paling tidak tahu ketika ada muktamar di Solo tahun 64 barangkali masih kecil iya, paling tidak, tapi di memori saya itu masih ingat pidatonya abah saya pada waktu pembukaan muktamar Bung Karno itu sudah sampai sekarang itu masih ingat saya. Dan Bu Mun kemudian beraktif di politik tahun 71 terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten termuda umur 21 ya Bu ya, kalau nggak salah waktu itu. Mestinya 21 tapi karena masih terlalu muda ya dinaikkan setahun lah. Dituakan setahun. Luar biasa. Jadi yang berapa ini saya dilantik itu. Iya. Tahun 2000 masih Partai NU. Partai NU. Itu dulu 9 partai, 1 Golkar. Jadi 10 peserta pemilunya. Kemudian terus lanjut sampai bahkan DPRD Jatim. Ya, jadi di sini saya ini kalau dari Partai NU 71, kemudian 73 melebur politiknya ke P3, saya pelaku sejarah Mas. Nah, saya Partai NU menjadi P3. Dan saya bisa founding fathers. Masih istiqomah. Siap. Mungkin karena keistiqomahan saya itulah barangkali Allah menunjukkan. Baik Bu Mun, saya kira waktu terbatas. Ibu Mun barangkali banyak hal yang tadi sudah disampaikan dan insya Allah ini akan menjadi inspirasi bagi Tribuners, dan mudah-mudahan Jombang di bawah kepemimpinan Ibu Hajah Munjidah Wahab, Bupati perempuan pertama di Jombang, akan makin moncer sebagai kota santri sekaligus sebagai kota wisata. Demikian obrolan kita, sampai ketemu dengan tokoh-tokoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.